Halo Genius Pips, welcome to Gizi News Channel. Lemak atau lipid harus melakukan metabolisme agar tubuh mendapatkan energi. Lalu, bagaimana proses metabolisme lipid yang terjadi di adiposa, otot, dan juga hati? Yang pertama, kita mulai bahas dari metabolisme lipid yang ada di jaringan adiposa. Di jaringan ini, lipida dapat berbentuk menjadi dua jenis. Yang pertama adalah lipoprotein dan juga trigliserida yang masuk sekitar 45 gram per hari. Lalu selanjutnya ada NEFA, yaitu non-esterified fatty acid yang masuk ke dalam tubuh sekitar 5 gram per hari. Oh iya, kalian tahu nggak NEFA itu apa? Jadi, NEFA itu merupakan asam lemak bebas yang tidak berikatan dengan trigliserida dan juga yang lainnya. Lalu, proses metabolisme lipida yang ada di jaringan adiposa ini distimulasikan oleh insulin. Orang-orang dengan kondisi normal dapat menyimpan lemak di jaringan adiposa sebanyak 15 kg dengan masa simpan selama 250 hari. Terdapat beberapa enzim yang menginduksi lipolisis, antara lain enzim HSL, ATGL, dan juga MGL, dengan hasil sampingan berupa NEFA atau asam lemak bebas yang masuk ke dalam plasma saat tubuh membutuhkan. Oke, sekarang kita beralih kepada lipolisis. Apa sih lipolisis itu? Jadi lipolisis merupakan suatu proses metabolisme berupa hidrolisis triasilgliserol menjadi molekul penyusunnya berupa gliserol dan juga asam lemak bebas. Tubuh menggunakan simpanan lemak ini sebagai suatu energi utama yang digunakan saat kelaparan. Lamanya seseorang dapat bertahan hidup tanpa makanan ini dipengaruhi oleh jumlah lemak yang disimpan di jaringan adiposa. Oleh karena itu, lipolisis sangat penting dalam metabolisme tubuh saat keadaan puasa. Lalu, bagaimana sih cara tubuh melakukan lipolisis untuk masuk ke dalam darah yang ada di jaringan adiposa? Terdapat 3 proses Genius Pips. Yang pertama, trigliserida diubah menjadi digliserida. Hal ini ditandai dengan penempelan ATGL pada protein CGI58. Yang kedua, HSL akan mengolah digliserida untuk diubah menjadi monogliserida. Yang ketiga adalah monogliserida akan diolah oleh MGL untuk menghasilkan gliserol dan juga asam lemak. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metabolisme lipid di jaringan otot. Lipid yang masuk ke jaringan otot ini meliputi lipoprotein dan juga trigliserida sebanyak 10 gram per hari, dan juga NEFA sebanyak 20 gram per hari. Otot lebih banyak menerima NEFA karena otot lebih banyak mengolah NEFA. Kenapa bisa begitu ya? Jadi stimulasi otot pada keadaan puasa dan juga latihan akan menghasilkan aliran NEFA yang tinggi, sehingga tubuh dapat mengolah dan menggunakan NEFA tersebut. Berapa banyak sih simpanan lipid di otot itu? Jadi, otot akan menyimpan sebanyak 300 gram lipid dengan masa simpan selama 24 jam. Lalu, enzim apa sih yang menginduksi metabolisme ini? Jawabannya yaitu enzim HSL. Mirip dengan ATGL, HSL ini berperan dalam mengkatalisis hidrolisis TAG untuk melepaskan asam lemak bebas ke dalam sitoplasma. Hasil samping dari metabolisme lipid ini berupa oksidasi lemak. Lipid di otot bukan sebagai simpanan, melainkan sebagai energi yang digunakan dalam beraktivitas. Selain jaringan adiposa dan otot, ternyata hati berperan penting dalam metabolisme lipid. Lipid yang masuk ke jaringan hati ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah lipoprotein dan juga trigliserida sebanyak 25 gram per hari, yang kedua NEFA sebanyak 20 gram per hari, dan yang ketiga adalah DNL, yaitu de novo lipogenesis sebanyak 1 gram per hari. Stimulasi ini berasal dari aliran lipid yang bersumber dari makanan dan juga metabolisme. Simpanan lipida di hati sebanyak 100 gram dengan masa simpannya selama 100 jam. Hasil sampingnya berupa esterifikasi asam lemak, yaitu pendamaian gugus ester dan juga pelepasan lipoprotein. Sekian penjelasan materi mengenai metabolisme lipida. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan.
Terima kasih telah menonton Genius Pips, semoga bermanfaat ya. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan info menarik selanjutnya.